Gue Edra dari Fakultas Teknik Angkatan 2020. Kenalin, gue Vita dari Ilmu Komunikasi FISIP UI dan sekarang lagi ambil semester 7. Gue Hutari, gue dari Statistika Angkatan 2022. Gue Muhammad Satir dari FH Angkatan 2022. Satu kata dari gue sih mungkin strong ya. Perempuan menurut gue kita kuat banget karena dari dulu ada aja masalahnya, ada aja yang dijadiin stereotip stigma negatif dari kelompok yang dominan. Jadi menurut gue perempuan kalau disuruh deskripsiin itu adalah sekelompok orang yang sangat kuat yang selalu bisa mencoba mengatasi masalah-masalah yang datang dari luar tadi. Dan ya, perempuan kuat. Perempuan mulia. Soalnya yang gue ingat sih tugas-tugas mulianya perempuan. Jadi kayak melahirkan, dan perempuan juga keren sih menurut gue. Jadi emang yang terfikirkan kalau gue dengar perempuan adalah mulia. Perempuan tuh hebat kalau menurut gue. Karena gue melihat dan berkaca dari ibu gue sendiri bahwa ibu gue adalah orang yang hebat dari segala yang dia lakukan selama ini dan segala yang dia tuangkan kepada gue selama ini. Menurut gue dia sosok perempuan yang hebat. Laki-laki apa ya? Strong juga mungkin. Semuanya harus strong. Laki-laki menurut gue dia adalah sekelompok orang yang selalu memegang narasi dominan, struktur paling atas yang terkadang menempatkan perempuan atau gender lainnya di bawah mereka. Jadi ada semacam superioritas dalam konteks struktur, dan menurut gue seringkali didominasi oleh laki-laki. Dan ya, karena mereka punya power untuk melakukan itu gitu. Laki-laki keren dan pemimpin. Stigma gender menurut gue dari apa yang gue tahu ya, semacam preconceived notions dari masyarakat atas bagaimana sih gender harus maksudnya spesifik gender harus act a certain way gitu. Itu sih menurut gue stigma gender. Pernah banget, menurut gue stigma gender itu terutama gender biner ya, laki-laki perempuan, itu sangat mengalienasi orientasi gender lainnya tentunya. Dan menurut gue itu sangat toxic at the end of the day, karena stigma itu sendiri kan bisa kita definisikan sebagai prasangka buruk ya terhadap suatu kelompok tertentu dan digeneralisasi gitu. Dan menurut gue gender itu seringkali selalu dibikin sebagai gender biner gitu, laki-laki perempuan, dan itu binary itu, heteronormatif itu sebenarnya berangkat dari pemikiran yang dualistis gitu kan. Pemikiran yang mana juga pada akhirnya akan melahirkan stigma dan stereotip yang juga dualistis gitu. Jadi kayak kalau perempuan A berarti laki-laki B, kalau perempuan C laki-laki D, seolah-olah perempuan gak boleh B dan laki-laki gak boleh A gitu. Dan pemikiran yang dalam streamline yang kayak gitu menurut gue itu yang sangat toksik dan mengkotak-kotakan social roles kita semua, yang pada akhirnya ya jadi toksik dan dampaknya udah bisa kita lihat gitu, gimana perempuan jadi termarginalisasi dan hak-haknya tidak terpenuhi. Dan ya menurut gue stigma gender pada akhirnya akan menjadi toksik terutama bagi perempuan yang rentan akan penindasan dan marginalisasi. Oke, sebelumnya pernah dengar tentang stigma gender atau enggak? Pernah, yang kayak toxic masculinity dan persepsi bahwa perempuan dan laki-laki itu harus sesuai pada tempatnya. Yaitu kayak perempuan cuma bisa harus masak di rumah, ngurusin anak, kayak gitu-gitu doang. Terus laki-laki harus kuat, gak boleh nangis. Yang kayak mengharuskan laki-laki tuh seakan-akan gak punya feeling dan emosi sih. Stigma gender. Pernah dengar tentang stigma gender, dan yang gua ketahui tentang stigma gender itu yaitu kayak adanya toxic masculinity, adanya yang bilang kalau perempuan itu better di dapur aja,
laki-laki itu kerja aja lah gitu loh. Dan ya itu yang mendasari dan itu yang ada di masyarakat yang dari tahun ke tahun, dari turun temurun itu diturunkan oleh masyarakat gitu. No. Karena gue melihat sendiri juga sih di rumah, pembagian role di keluarga gue itu nggak yang strict banget kayak perempuan harus ngelakuin kerjaan domestik dan laki-laki yang keluar pergi kerja. Dan itu kelihatan dari nyokap bokap gue, bagaimana mereka mendidik kita juga. Dan menurut gue itu bisa terlihat dari bagaimana mereka mempraktikannya juga di rumah, bahwa bisa juga kok bokap gue di rumah yang masak, yang nyapu segala macam. Dan again itu cuma stigma negatif dan stereotype yang dilekatkan kepada perempuan dan laki-laki yang mengkotak-kotakan role sosialnya, padahal siapapun bisa aja melakukan pekerjaan domestik dan atau kerja di luar gitu. Kalau misalnya kayak gitu, itu menurut gue membatasi hak perempuan untuk berekspresi juga. Jadi kayak masa perempuan nggak boleh memimpin, masa perempuan nggak boleh bekerja. Kalau gue gitu sih. Menurut lo gimana? Kalau gue sih sebenarnya gini, kalau menurut gue tuh soal bisa apa enggak lebih cakap dan lain sebagainya itu relatif tiap orang gitu loh. Cowok sama cewek itu menurut gue sama aja. Dan cowok itu menurut gue, maksudnya dalam artian nggak cuma cewek yang bisa kayak gini, tapi cowok juga harus bisa mengurus itu semua gitu loh. Jadi nggak ada standar gender ataupun standar jenis kelamin di hal ini sih kalau menurut gue. Jadi semua orang harus bisa, dan kalaupun nggak bisa ya nggak apa-apa gitu loh. Iya benar, karena semuanya juga punya hak untuk punya pilihannya masing-masing. Betul. Kalau menurut gue ya, pekerjaan domestik seperti mencuci atau taking care of the house itu basic life skill sih. Jadi nggak harus dikotak-kotakan dengan gender sih. Nggak maksudnya bukan satu gender yang lakuin atau apa. Tapi ya ini emang skill manusia yang emang semua manusia harus punya aja sih menurut gue. Dan ya kalau di rumah sendiri ya, tadi mungkin sempet dibilang kalau di rumah gue juga sih ya kadang nggak terlalu dikotak-kotakan juga sih. Kadang gue juga harus nyuci lah apalah gitu. Jadi ya I think everyone should be able to do it lah. No. Kalau menurut gue, kalau ada tanggapan kayak gitu, berarti itu persepsinya yang toxic masculinity, karena cowok-cowok juga bisa berekspresi, bisa mengeluarkan emosinya, dan dia tuh emang kita tuh selama ini tahu gak sih kalau misalnya kebanyakan cowok itu emotionless karena adanya persepsi yang kayak gitu, adanya stigma yang kayak cowok tuh gak boleh nangis, tapi sebenarnya enggak, cowok tuh punya hak untuk sama-sama ngeluarin emosinya. Cowok juga boleh nangis, cowok juga boleh sedih, dan gak mesti disembunyiin, gak mesti dipendem, dia juga bisa berekspresi harusnya, karena itu juga haknya dia sih. Dan lo gimana? Setuju banget sebetulnya, kayak nangis itu normal dan manusiawi kalau menurut gua. Jadi nggak cewek nggak cowok, maksudnya kalau misalkan emang pengen nangis it's fine gitu loh. Kalau misalkan pengen yang cerita ya cerita gitu loh. Jangan gara-gara lo cowok lu kayak sok kuat. Jangan gara-gara lo cowok, gara-gara stigma yang dibangun oleh masyarakat itu lu merasa kayak gue cowok, gue nggak boleh nangis gue cowok, gue harus kuat gitu loh. Kayak gitu-gitu sih menurut gua. Iya, itu bagian dari toxic masculinity banget yang pasti. Laki-laki harus kuat, gak boleh nangis, yang menandakan lagi-lagi adalah pengkotakan cara showing of emosi lo gitu loh. Kalau misalnya laki-laki itu A harus kuat, misalnya perempuan itu A, dia bisa yang lemah lembut, bisa yang nurturing, mothering gitu. Terus laki-laki yang B gitu kan. Dan seolah-olah kalau udah perempuan A, laki-laki tuh harus B. Nah menurut gue yang kayak gitu-gitu, yang strict pembagian kayak perempuan A, laki-laki B itu yang seharusnya dihindari. Dan itu yang akan membentuk toxic masculinity itu sendiri sampai kita gede, dan itu tertanam gitu dari narasi yang dominan tadi. Jadi menurut gue kita again harus menghapus sekat-sekat pengkotak-kotakan tadi gitu. Oke, kalau
mungkin dari gua ya sama sih, ya mengkotak-kotakan gitu berlahir dari masyarakat kan, dari stigma masyarakat, dari apa yang masyarakat mau terhadap laki-laki gitu, masyarakat yang patriarkis gitu. Dan menurut gue itu kayak stigma kayak gitu, kalau laki-laki nggak boleh, harus kuat terus ya. Ini sebagai laki-laki itu kadang menyakiti kita sih, soalnya emosi kita terrepresi, kita nggak bisa menyalurkan apa yang kita sebenarnya rasakan, dan ya kita pendam sendiri, ya hasilnya jadi buruk gitu loh buat kita. Dan I think menurut gue penting sih kita terutama laki-laki ya bisa show vulnerability ke orang-orang. Kalau misalnya ya kita juga manusia gitu, kita punya emosi gitu, kita berhak juga untuk bersedih, untuk bersikap lemah lembut. Soalnya ya itu nggak ditentukan oleh gender sih sebenarnya. Gue sering banget sih dapet itu Edra Yeah. ya, Vita gue. Sering banget kayak misalnya kebetulan gue juga beberapa kali sering ngelit organisasi, kepengurusan kayak gitu-gitu, dan ada aja lah kayak 1-2 mungkin yang ketika strategi gue gagal atau program gue gagal, nggak tepat sasaran, mungkin kayak dari yang lain tuh melihatnya salah satu faktor alasannya adalah karena oh ya gue tuh terlalu bawa perasaan ketika ngelit organisasi, ngelit apa segala macem. Jadi gue sering mendapat banyak misalnya kritik-kritik yang sebenarnya nggak berlandaskan hal yang konkret gitu, kayak asumsi-asumsi doang gitu nggak sih kalau gue biasanya. Kalau lo gimana biasanya melihat itu? Kayak maksudnya perkataan-perkataan kayak gitu dari kecil udah didengar ya, kayak cewek berdasarkan emosi lah, nggak bisa logis gitu. Tapi sejujurnya gue nggak melihat itu sih, gue melihatnya lebih ke tergantung manusianya aja. Gue juga di organisasi juga kan, dan gue juga ngelihat kok, terutama di fakultas gue di teknik ya, perempuan-perempuan yang ada yang maksudnya secara akademis dan secara organisasi pun mereka pasti berpikirnya berbasis logika. Kalau perkataan kayak gitu ya, gue dari kecil udah sering denger sih, ya dari sekolah lah, dari apa. Kalau misalnya cewek tuh nggak bisa berpikir secara logis lah, atau enggak decision makingnya berdasarkan emosi. Menurut gue dari apa yang gue lihat ya, apa gue observasi selama beberapa tahun terakhir terutama, itu kayaknya mitos sih. Soalnya menurut gue emang tergantung orangnya aja. Gue sering bekerja sama orang atau enggak bekerja sama orang kayak dalam lingkup akademis ataupun non akademis seperti organisasi, sama cowok-cowok yang emang decision makingnya driven by emotions gitu, dan nggak bisa dikontrol emosinya, jadinya kurang maksimal gitu kinerjanya. Dan maksudnya perempuan juga terutama di fakultas teknik ya dituntut untuk berpikir logis kan all the time, di akademis ya, di organisasinya, dan kayak banyak aja gitu yang excel dalam melakukan apa yang mereka harus lakuin ya. Jadi menurut gue mitos aja sih kalau misalnya ada orang yang bilang kayak gitu.